Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Winansi Francisca dalam acara Sahabat Sapa Hamba Tuhan Karismata, Rabu 4 Mei 2022. Pada malam hari ini kita mau bahas satu topik dari tema besar gereja kita bulan ini, yaitu taat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, taat itu diartikan dengan 3. Yang pertama, senantiasa tunduk kepada Tuhan, kepada pemerintah, dan juga sebagainya. Tunduk atau patuh. Kemudian yang kedua adalah tidak berlaku curang atau setia. Dan yang ketiga itu adalah saleh atau kuat beribadah. Di Alkitab, Bapak Ibu Saudara, banyak sekali mencatatkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dengan tokoh-tokoh yang mereka adalah pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan. Di sini ada Nuh. Alkitab mencatat bahwa Nuh adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan di tengah dunia atau di tengah keadaan tempat di mana Nuh berada atau tempat di mana Nuh tinggal, moralnya sangat hancur atau bobrok. Tetapi Alkitab mencatatkan bahwa Nuh adalah orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepada Nuh untuk Nuh membuat sebuah bahtera, Nuh menjadi orang yang bersikap taat kepada Tuhan. Meskipun sebenarnya dalam hatinya ya mungkin dia berpikir bahwa tidak masuk akal Tuhan tiba-tiba menyuruh dia untuk membuat bahtera. Tetapi ketika Nuh melakukannya, ketika Nuh taat dengan apa yang Tuhan katakan kepadanya, Nuh mendapatkan keselamatan bersama dengan keluarganya. Ketika air bah itu datang, semua penduduk kota, penduduk tempat di mana Nuh tinggal, bahkan di sekitarnya, di sekelilingnya itu tenggelam bersama dengan air bah. Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, di sini ada Abraham. Kita tahu bersama bahwa Abraham ini adalah seorang yang juga benar-benar taat kepada Tuhan. Waktu Abraham disuruh Tuhan untuk pergi dari tanahnya, tanah kelahirannya yaitu Ur Kasdim, menuju ke tempat yang Abraham sendiri juga tidak tahu dia harus kemana. Tetapi Abraham memilih untuk taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Dia pergi dari tanah tersebut, dia melakukan perjalanannya menuju pada tanah yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel, kepada Abraham. Dan kemudian satu kisah dalam kehidupan Abraham yang kita tahu bersama, bahwa ketika Tuhan meminta orang yang paling Abraham kasihi, yaitu adalah anaknya, Tuhan minta agar Ishak dikorbankan untuk Tuhan. Sangat berat hati Abraham, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena ketaatannya kepada Tuhan, Abraham akan mengorbankan Ishak. Akan diberikan Ishak kepada Tuhan. Melihat ketaatannya Abraham kepada Tuhan, Tuhan menyediakan pengganti Ishak untuk dikorbankan kepada Tuhan. Tuhan menyediakan pengganti untuk anaknya Abraham. Tuhan menyiapkan seekor domba untuk Abraham korbankan kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini ada seorang yang bernama Yesaya. Yesaya juga adalah orang yang dicatatkan oleh Alkitab. Dia adalah orang yang taat karena dia meresponi panggilan Tuhan. Ketika Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Yesaya dengan yakin kepada Tuhan, dia menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ketika Yesaya taat
dengan perintah Tuhan, dengan panggilan Tuhan. Kita melihat bahwa dalam masa pelayanannya Yesaya dituntun oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari ketiga contoh tokoh yang sudah kita lihat tadi, kita bisa menarik satu kebenaran bahwa ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyediakan sesuatu buat kita, dan Tuhan akan menuntun kehidupan kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan, itu artinya kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita mau menuruti segala perintahnya Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 14 dikatakan bahwa kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita adalah sahabat-sahabatnya Tuhan, adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ketika kita melakukan, ketika kita berbuat apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 juga dikatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ketaatan juga adalah bentuk dari kita mengasihi Tuhan. Kita say bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak taat, kita tidak melakukan, kita tidak menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Itu artinya kita sama sekali tidak mengasihi Tuhan. Amsal 13 ayat yang ke-13 di sana juga dikatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Firman Tuhan katakan bahwa ketika kita taat kepada perintah, ketika kita taat kepada apa yang Tuhan minta kepada kita, maka kita akan menerima balasan daripada Tuhan. Bukan berarti menjadi motivasi kita untuk kita selalu menerima balasan, mendapatkan apa yang setimpal dengan yang sudah kita lakukan. Tetapi biarlah Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau melakukan sesuatu atau ketika kita mau belajar taat, kita akan menerima upah yang Tuhan janjikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.